Oke, balik lagi sama gua ya, welcome, host live ya, coba styling dulu biar nggak kusut. Di video kali ini gue bakal jelasin ya, perihal rune dan juga skill-skill dari si MC kita Sang Jinwoo ya. Jadi kerennya ini game itu kita dibebasin mau pakai skill apa, mau pakai rune apa, mau kreasiin kayak gimana, itu bebas gitu. Jadi misalkan mau pakai skill apa yang api atau skill keduanya yang es atau mungkin yang break segala macem, dan itu adalah suatu mekanisme yang menurut gua cukup menarik gitu buat dibahas. Dan gimana sih cara kita bisa nge-unlock semua skillnya, gimana cara kita bisa nge-unlock semua variasi skillnya, itu gimana. Langsung aja ya, gua nggak panjang-panjang lah kalau bikin video-video guide gitu. Yang penting lo semua paham, lo semua ngerti, dan nggak bingung lagi gitu buat yang nanti main di global atau yang baru main ya. Oke, yang pertama nih ya, jadi ini tuh pembahasannya ini ya, kita ngebahas ini semua nih. Ini kita bakal bahas ini. Jadi si MC ini kita tuh bisa milih 2 skill dan 1 ultimate ya gitu. Jadi kita bisa milih skill pertama mau apa, skill kedua mau apa, dan ultimate-nya mau apa, bisa dipilih bebas. Nah, kita bakal bahas ini gimana sih bang cara unlock skill-skillnya ya. Sebenarnya gampang sih, teman-teman tinggal ikutin story aja. Nanti teman-teman job chain yang ini, nah itu bakal banyak kebuka skill-skill baru lah. Dan bahkan kalau lu semua ngelarin story itu bakal kebuka sendiri. Tapi yang mau gue bahas rincinya itu sebenarnya skill apa sih yang bagus dan gimana sih cara dapetin rune-rune-nya gitu ya. Karena kalau lu semua sadar gitu kan, di sini skillnya itu ada rune-rune-nya ya, ada rune biasa, rune ini, rune api, rune ini, dan lu juga bisa ngelihat efek-efeknya. Contoh misalkan review, nah ini nggak pakai rune gitu doang tapi kalau misalkan pakai rune dia efeknya beda lagi. Mana bentar, ini yang pakai rune ya, gue equip ya, sorry. Nah ini beda lagi kalau pakai rune api juga beda. Begitu pula rune angin, beda-beda semua. Terus kira-kira skill apa bang yang worth it? Jadi tapi sebelum gua ngomongin skill yang worth it, teman-teman tuh harus baca dulu. Tiap batu atau tiap rune itu punya efeknya yang beda-beda. Contoh, nih gua sini contohin ada si ini, mana ya, gampang. Ini dia. Ini kalau pakai rune es, dia tuh ngesetun tuh, lu baca. Deal water element damage when the skill hit, it's apply frostbite, dan juga move-nya ke freeze to 2 second. Jadi tiap rune itu apa sih bisa dibilang beda-beda efeknya gitu. Yang ini itu 316 G2 attack sama 319 max HP. Jadi ini damage-nya sakit ya, bisa 600% gitu ya. Itu cuy. Jadi tiap rune beda pasti. Bahkan ada rune yang ningkatin damage skill lainnya. Contoh misalkan di ini. Ya, ini multi strike yang S ya. Dia itu when using this skill increase the damage of crushing blow by 10%. Jadi skill ini cocok lu pakein sama crushing blow yang ini. Gitu. Cuman kalau misalkan lu nggak mau pakai crushing blow juga nggak apa-apa. Oke, itu preferensi aja, sedikit pasif yang ada. Terus juga di sini skill kita juga ada yang namanya ngebreak. Ngebreak itu adalah kondisi dimana boss itu jadi pecah dan dia kesetun gitu lama gitu. Nah, skill apa aja bang yang ngebreak? Yang pertama adalah crushing blow ya. Lu bisa lihat pokoknya yang ada tulisan break, dia bakal ngasih break damage gitu. Tapi di sini crushing blow-nya breaknya medium
ya, medium itu paling gede menurut gua, medium. Ini breaknya juga medium ya, multi strike. Yang pertama itu ini multi strike, setelah itu ada kalau nggak salah ini ya dead dance. Dead dance juga ngasih break damage, bahkan dia heavy. Maksudnya heavy apa bang? Dia ngasih break damage-nya lebih gede gitu. Misalkan kalau medium ngasih damage break damage-nya 50%, kalau breaknya yang heavy itu bisa kayak 100% dari attack yang dikeluarin buat skillnya. Ini nih bagus banget, cuman kenapa bang nggak gue pakai? Karena gue belum kebuka rune-rune-nya, belum dapet gitu cuy. Nah, ini adalah Commander Touch ya, yang terakhir. Ini nggak ngebreak ya, ini rada susah banget dicarinya. Terus KTA skill, apa sih bang KTA skill? KTA skill adalah skill-skill yang bisa lo pakai ketika kondisi musuhnya tertentu, kondisi tertentu dari musuhnya. Contoh misalkan KTA skill Shadow Step yang pertama, ini bisa lu pakai ketika lu habis ngedodge serangan musuh. Nanti muncul skill kuning, itu bisa lu pencet, lu langsung ngedash ke belakang, langsung nusuk, dan itu nge-stun atau bisa bilang nge-stop waktu lah, stop waktu musuhnya dan ngurangin defense-nya. Yang ini kondisinya adalah musuhnya itu harus knockdown dulu. Yang ini musuhnya harus airborne dulu baru bisa muncul skillnya. Nah, ini semua bisa di-trigger dengan skill-skill yang awal ini. Contoh ini kan gampang, lu tinggal ngedodge, pas ngedodge, extreme dodge, nanti extreme evasion, nanti itu langsung muncul. Nah, kalau yang ini, lu tuh harus nge-knockdown nih. Skill-skill yang nge-knockdown tuh kayak gini tuh. When the last attack in the combo hits it, knockdown the target. Nah, waktu knockdown, nanti skill ininya bakal muncul. Oke. Ini juga sama, airborne. Jadi ketika lu pakai Crashing Blow itu kan yang terakhirnya, when the last attack in the combo hits, it's inflict the airborne effect gitu. Jadi waktu pas kena terakhir, ini bakal muncul. Tapi dengan catatan ini hanya berlaku buat kerocok-kerocok. Ya. Kalau bos-bos itu nggak bisa lu knock up, rada susah lu knock up dan rada susah lu knock down. Jadi itu kenapa gua nggak. Nah, terus adalah ultimate. Ultimate ini ada dua. Ini adalah ultimate pertama, damage-nya adalah 3500, level 4 ya, sama-sama level 4. Dan ini ya bisa dibilang lebih worth it yang mutilate. Gimana cara dapetin mutilate? Lu tinggal ganti job change aja, nanti abis lawan Inggris ntar lu dapet. Nah, lanjut kita bahas ke rune. Macam-macam rune ada apa aja. Jadi cara dapetinnya gimana? Oke, kita langsung ke rune. Ini kita ke codex dulu yang pertama. Nah, di sini ada rune, codex rune. Nah, di sini adalah kumpulan-kumpulan rune-rune skill lu semua. Yang notabene ada 3 tingkatan kelangkaan. Yang pertama itu biru, yang kedua itu adalah ungu, yang ketiga itu adalah emas gitu. Yang emas dan ungu itu susah banget didapetinnya. Setiap kalian dapat rune itu plus 1 level dan buat skillnya gitu. Jadi kenapa rune itu penting? Selain ngubah efek dan ngasih efek tambahan buat skillnya, dia juga ngasih level tambahan buat skillnya. Contoh misalkan lu dapat skill nih, kita langsung Sunjiwo aja, langsung nih kita ke skill. Nah, ketika kita udah buka rune ini, rune ini satu kan udah kebuka, dia langsung di kanannya plus 1, jadi otomatis dia level 2. Padahal dia belum nggak pernah gue naikin sama sekali gitu. Ini plus 2 langsung, ini kan udah rune-nya kebuka 2. Jadi total misalkan kita buka semua itu bisa langsung plus 5, plus 4. Jadi total levelnya level 5 gitu. Jadi lebih sakit bisa dibilang. Itu kenapa rune itu penting. Dan tiap tingkatan itu tuh ngasih damage yang berbeda-beda gitu. Contoh misalkan ini legendary-nya gitu. Applies a shield when the user ini kan 10% HP ini. Ya, skillnya 10% HP. Ini tuh on point ya. Coba cari lagi on point yang ini. Oh, ini 7,5% HP gitu. Jadi emang paling bagus yang emas, cuman emang rada susah didapetin. Dan yang biru cuma 5% doang gitu. Jadi pasifnya sangat berpengaruh kalau misalkan lu pakai rune-rune yang kelangkaannya lebih tinggi gitu. Cuman emang rada susah. Dan lanjut gimana cara dapetinnya? Mungkin teman-teman kalau baru main ini Craft sama Fuse belum kebuka, tapi misalkan udah level tinggi ini bakal kebuka. Fuse nih, ini adalah tempat lu nyari rune ya. Jadi lu tuh harus kumpulin yang namanya
bentar. Rune fragment. Setiap 100 rune fragment lu bisa fuse buat dapetin rune. Tapi sayangnya lu cuma bisa dapet 2% doang rune ungu atau atas. Rune ungu doang. Contoh ya. Ini 98% lu bakal dapet rune biru dan 2% lu bakal dapet rune ungu. Ini sangat-sangat sulit ya. Dan ini mungkin gue bahas nanti aja ya, karena ini bisa dibilang pasif ya, nah, tapi nanti aja gitu. Ini yang kita bahas rune dulu aja nih, rune ini. Nah, ini kan 2% doang lu bisa dapat. Nah, lu itu langsung kalau lu misalkan udah punya skill yang banyak, lu bisa langsung ke sini. Ini buat apa bang? Buat buang-buang skill yang nggak kepake. Tuh. Contoh ini kan 35%. Jadi lu tuh di sini bukan pakai rune fragment lagi, tapi lu pakai rune yang udah lu punya buat lu tumbalin buat dapat lebih bagus. Gitu. Nih. Jadi lu 34% bisa dapat rune ungu di sini ya. Dengan kemungkinan 65% rune biru. Dengan cara lu ngorbanin 3 rune biru lu. Oke, ini sangat gambling ya, bisa dibilang gacha lagi gitu kan. Nah, ini adalah biar dapat rune emas. Cuman bayarannya adalah lu harus buang rune ungu lu. Ya. Lu harus buang rune ungu lu biar lu dapat emas gitu. Ini jadi gambling ya, 25%. Sangat-sangat sulit gitu ya. Dan ketika lu udah ngegacha terus, tapi lu misalkan nggak dapat itu bisa dikumpulin sampai 10% tambahan gitu. Jadi nanti kalau penuh, nanti PT-nya reset. Itu ibaratnya ini PT. Gitu. Ya, simpelnya gitu. Jadi ya cara farmingnya gimana bang? Cara farming rune-runenya ya kan? Nah, pertama ini tuh lu bisa dapetin di Red Gate ya, di Red Gate yang pertama. Kedua itu ada di shop, ya, shop di exchange. Coba. Nah, lu bisa dapetin dari sini ya, tapi nggak worth it menurut gua. Ya, mending sabar aja, mending cari aja di Red Gate, siapa tahu nemu gitu. Dan lu bisa dapetin ini di story juga. Maksudnya bang, di story bang. Jadi beberapa story itu dia itu ngedrop hal-hal yang spesial. Contoh misalkan ini gue udah kelas semua sih, jadi gue nggak tahu ya ini apa aja gitu yang ngedrop. Contoh misalkan ini di side chapter 10 itu dia ngedrop Trace of Shadow gitu, yang dimana di chapter yang lain itu dia nggak ngedrop gitu. Jadi lu bisa dapetin itu di chapter atau di story dan bahkan ini pun ngedrop abisnya fragmen gitu di chapter 12 gitu. Jadi di sekian banyak chapter ini pasti ada ngedrop yang namanya rune fragment gitu coy. Ya cara dapetinnya gitu. Untuk sekarang sih cara dapetinnya gitu doang, belum ada cara lain ya. Sama mungkin ada di event ya, di event yang ini nukerin ini nih. Kotak ini dia bisa dapat rune fragment 20. Cuman lebih beruntung kalau lu bisa langsung dapat fragmennya. Langsung dapat rune-nya, enggak usah dapat fragmennya. Gitu. Ya, segitu aja dulu mungkin video kali ini ya. Ya kalau ada yang ditanyain lah, tanyain aja. Gue main solo leveling santai banget karena gue nikmatin gamenya ya. Ya, masa gamenya belum apa? Gue takut sama kayak OPMW. Kenapa? Karena kontennya udah habis. Gue udah tahu apa? Pas gue tamat, gue buru-buru tamat gitu. Kontennya udah habis, akhirnya nggak ada yang bisa dieksplor lagi gitu. Dan update-nya pun lama gitu buat konten baru gitu. Jadi that's why kenapa gue mainin solo leveling nyantai banget gitu. Karena gue mau nungguin update-nya aja gitu, nyantai. Jadi pas gue tamat, masih ada update baru gitu. Maksudnya ya gitulah, nggak cepet tamat ya apalah, aja pusing gue ngomongnya. Segitu aja dulu ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe cuy ya. See you next video cuy ya. Nih gue matiin bareng dulu ya biar nggak apa-apa. Kongking kangking tuh.